perhatikan, kalau kita berkata siapa itu Roh Kudus, maka jawabannya adalah Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal yang kudus. So when we talk about who is the Holy Spirit, the Holy Spirit is the third, third of the Trinity. Ya. Di dalam Tritunggal yang kudus kita mengenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. So we all know about the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ya. Satu Allah, esensinya atau naturnya adalah Allah. So it's all in a one nature, which is God. Ya. Allah orang Kristen tidak tiga, tapi satu Allah. Our Christian God is not a three gods, but one God. Ya. Dengan tiga pribadi. One God with three persons. Ya. Maka demikian kita dapat menjawab siapa itu Roh Kudus. In that way, then we can answer who is the Holy Spirit. Siapa itu Roh Kudus? Yang kedua adalah, perhatikan, entitinya adalah roh, dia adalah pribadi. So, who is the Holy Spirit? The Holy Spirit entity, that He is a spirit and He is a person. Itulah hebatnya kebenaran Kristen. And this is the powerful truth of Christianity. Ya. Sebab tidak ada kebenaran yang lain di luar kebenaran Alkitab. Because there are no other truth other than the truth of the Bible. Ya, perhatikan, kebenaran Alkitab itu bagi Kristen adalah Jesus is the truth. The truth of the Bible says that Tuhan Yesuslah kebenaran. Outside the Christian there is no truth. Di luar kekristenan tidak ada kebenaran. The academic give the word truth. Behind this word they give the definition as the academic definition. Di luar kebenaran ini, kebenaran yang kita terima adalah kebenaran dari akademisi. But according to the Bible, Jesus Christ is our truth. Tapi dalam Alkitab yang kita sembah, Alkitab itu kita katakan Yesuslah kebenaran. So the truth, according to the academic meaning, we cannot meet or encounter with the really or the origin truth. Menurut kebenaran akademisi, kita tidak bisa untuk bertemu dengan kebenaran sejati ini. Hanya kebenaran yang bersifat pribadi atau personal yang dapat kita berjumpa dengan dia. Only when we have a personal relationship, personal truth that we can really truly meet God. Itulah sebabnya maka Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32 berkata kepada kita, if you know about the truth shall make you free, because the truth is the person. Itulah sebabnya ditulis di Yohanes, bagaimana jika engkau mengetahui kebenaran, kebenaranmu akan membebaskanmu. Iya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana peran dan fungsi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. So today we will learn about how to see the function and the role of Holy Spirit in our daily life as a believer. Dua pertanyaan tadi yang menjadi dasar bagi kita, siapa itu Roh Kudus? And those two questions have been our foundation. Who is the Holy Spirit? Ya. Di dalam Injil Yohanes ini dikatakan bahwa jika Roh Penghibur itu datang. In John it says that if the Holy Spirit were to comfort us came. Dia menggunakan bahasa Yunani itu parakletos, sama-sama katakan parakletos. Say parakletos together. Ya. Artinya pribadi yang berdiri di samping saudara dan saya. Parakletos means someone who stands beside us. Ketika saudara dan saya mengalami pergumulan, when we are in trouble, facing the circumstance, all the struggle and problems when you facing in your daily life. Menghadapi segala pergumulan di dalam kehidupan sehari-hari. The person that we call Holy Spirit stand beside us to comfort us. Maka pribadi Roh Kuduslah ini yang berdiri samping kita untuk menghibur kita. To help us. Membantu kita. Give advice for us. Help us to make a decision. Membantu memberi nasihat, membuat kita bisa mengambil keputusan. Karena itu Bapak Ibu, penting sekali kita punya pengertian tentang siapa itu Roh Kudus dan bagaimana dan seperti apa dia bekerja di dalam kita. Therefore it is important how we need to learn who is the Holy Spirit and what is His role in our life. Ada satu hal yang penting yang ingin saya mau ajar bagi kita, supaya kita dewasa, kita paham, supaya ketika kita melihat ajaran lain yang tidak sejalan dengan ajaran Injil, ini kita jadi mengerti. There are also another thing that we have to learn that will make us understand. Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu pernah melihat dan menonton, nanti akan melihat. Perhatikan baik, anak-anak perhatikan. Roh Kudus bukan personal power or inner power. Ya,
So if we know this, or we will see later. We have to understand bahwa Roh Kudus itu bukanlah tenaga dalam. Ya, perhatikan ya, banyak pendeta karismatik or pendeta Pentakost mereka berkata terima Roh Kudus. So many of the charismatic or Pentecostal pastors will say, "Oh, receive the Holy Spirit." We cannot share Holy Spirit to other people. Kita tidak bisa membagi-bagikan, memberi-beri Roh Kudus orang lain. Because the entity of the Holy Spirit is a God, is a spirit. He is not inner power. Ya, karena Roh Kudus ini bukanlah roh tenaga dalam. When the pastor says receive the Holy Spirit, he is blasphemy the person of the Holy Spirit. Ketika ada pendeta yang ngomong kayak gitu, dia sedang seperti menghujat Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah pribadi Allah. Because the Holy Spirit is the person of God. Bapak Ibu perhatikan lagu ini yang menggambarkan betapa hebatnya Allah Tritunggal bagi kita. So let us notice and see how great is the Trinity of God to us. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Jadi gereja mula-mula orang Kristen memberikan penghormatan bagi Allah Roh Kudus sebagai pribadi Allah, bukan tenaga yang dibagi-bagi. Siapa kita mau bagi-bagi Roh Kudus? Terima Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mungkin bisa, Roh Kudus nggak bisa. So the early church know that, and they respect and honor this the person of the Holy Spirit. So we can't really share the Holy Spirit. There's no one can share about the Holy Spirit. Maybe they can share about the Holy Cigarette. Tapi Roh Kudus tidak pernah, Bapak Ibu. Perhatikan ini dengan baik. Karena ketika kita mengenal siapa itu Roh Kudus dan memberikan penghormatan bagi Roh Kudus, memahami cara kerjanya dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki keintiman dengan Dia. So when we truly know who the Spirit is, and we really honor Him, and then we will have that intimacy that we have with Him. Ketika Yesus naik ke surga, Dia berkata, jika Roh Penolong itu datang, Dia akan menolong kamu dan mengajarkan segala sesuatu yang Kuajarkan tentang kamu. It says that when Jesus ascends, I will send to you a Spirit that will help you, will teach you, will comfort you. Karena itu dengar nama lain dari Roh Kudus ialah lawyer. Therefore we know another name of the Holy Spirit is the lawyer. Iya. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Kita lihat Yesus berkata di sini, kalau Ia datang maka Ia akan yang pertama menginsafkan dunia akan dosa. So we understand from this John 16 it says that when the Holy Spirit comes, He will redeem the humanity from sin. Bapak Ibu perhatikan ini, Roh Kudus yang menginsafkan. Roh Kudus membawa kesadaran akan keberadaan bahwa kita orang berdosa. The Holy Spirit that will bring us to understanding and recognition that we have sinned, we are sinners. Karena itu perhatikan, ada sering kali banyak orang bangga, pendeta bangga saya yang mempertobatkan dia. Siapa kamu? You have no power. Yang bisa mempertobatkan orang adalah Roh Kudus. Ini ayatnya. That's why we face so many people who try to repent and tell them to repent. They say, "Oh, who are you?" And then because we don't have the power, the only one who can have the power to make people repent is the Holy Spirit. Itu beberapa hari yang lalu kita menginjil di Delot Brawa. Saya menginjil tukang es. Saya berdoa buat dia mau terima dan tidak terima. Itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah submit to Holy Spirit. Karena Roh Kudus lah punya tugas untuk mempertobatkan orang. Tugas saya taat kepada dia, beritakan firman. So back then on the beach in Delot Brawa. At the beach, I was sharing the gospel with the ice cream guy, and then it is my job is to submit to the Holy Spirit and share the gospel. Either he will repent or not is the work of the Holy Spirit. It's not my job. It's the role of the Holy Spirit. Karena itu Bapak Ibu, mari kita lihat di sini. Yang pertama, jika Roh Penolong itu, jika pengacara kita itu datang,
Jika pribadi penolong kita itu datang, pribadi yang berdiri di samping kita menolong kita dalam segala keadaan kita, jika ia datang, ia akan menginsafkan, membawa sebuah kesadaran dalam pikiran, jiwa dan hati nurani kita bahwa kita adalah orang berdosa. So when we have to understand, when the Holy Spirit comes, He will reprove us, and as defender and as lawyer, He will reprove us that how much sin that we have done. Roma 3:23 berkata, dan juga Roma 6:23 berkata bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. On Romans 6:23 says that all human have fall short of glory, have sinned and fall short of glory. Dan upah dosa itu adalah maut. And the payment of the wage of sin is death. Dosa yang dimaksud di sini adalah hamartia. The sin that was meant written there is hamartia. Hamartia artinya disappointed, melenceng dari tujuan Allah, tidak melakukan kehendak Allah. Which means disappointed or miss out on the will of the Lord. The first order to Adam and Eve in the Garden of Eden, do the willness of God. God give order to them, but they disappointed. Ya, seperti di Taman Eden di mana Tuhan sudah kasih perintah pada Hawa, tapi Adam Hawa mengecewakan karena mereka tidak tepat. Jadi panggilan Allah buat setiap kita adalah do the will of God in our daily life. So our calling in our life adalah melakukan kehendak Tuhan di dalam keseharian kita. Iya. Jadi jika Roh Kudus itu datang, dia menginsafkan dunia akan dosa. Dosa yang dimaksud adalah manusia telah berdosa menyimpang dari kehendak Allah. Keberadaan dosa inilah yang membuat manusia binasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kesadaran ini perlu kita bawa dalam hidup kita sehari-hari. So the role of the Spirit is to come and to reprove us that we have sinned, and sin means that we have missed the will of God, and that is the role of the Spirit to remind us every day. Bapak Ibu perhatikan, ada sebuah contoh bagaimana Yesus menyampaikan kebenaran yang berkaitan dengan ayat ini. Ketika Yesus memberikan parabel, ada dua jenis orang yang berdoa, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ahli Taurat. So we can see from the parables that Jesus shared. The first one is from the Sadducees. Yang kedua adalah orang yang berdosa. Mereka sama-sama berdiri berdoa di bait Allah. The Pharisees and the sinners who pray in the temple of God. Bapak Ibu lihat di sini. And you can see here. Orang Farisi berkata, Tuhan, aku tidak sama seperti dia, orang berdosa. Aku melakukan kebaikan, aku menolong orang, aku memberkati dan melakukan banyak kebaikan dalam hidup ini. Aku tidak seperti dia, Tuhan. The Pharisee says, "Oh Lord, I've done so many good things. I'm not like these sinners beside me. I've done so many good things in life. I'm not like him." Semua yang kita kebaikan kita lakukan tidak ada artinya. All the goodness that we have done. Sebab kita diselamatkan bukan dari pekerjaan kita, tapi karena Yesus Kristus. Katakan amin. Because we only do the will of the Father, not our own. Itulah sebabnya Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, tapi oleh anugerah Allah. That's why in Ephesians 2:8 it says we are saved by grace. It's not about our own effort. Kita melakukan kebaikan, kita memberkati orang lain, kita berbagi hidup akibat karena kita dibenarkan sebagai respon atas anugerah Allah, maka kita melakukan kebaikan bukan supaya kita diselamatkan, tetapi sebagai respon kita menerima anugerah, kita telah diselamatkan, kita berbuat baik. So we do the will of God, we love people, we do good things because we have been saved, not as a response, not as a way to please God. Bapak Ibu, dan orang yang berdosa ini dia berkata, dia mau menengadahkan mukanya ke langit saja dia tidak berani. And the sinners who it says that I can't even look at the sky. Dia menunduk ke bawah dan memukul tubuhnya dan berkata, I am a sinner in the eyes of God. He looked down and said, saya pendosa di hadapan mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menolong kita, mengingatkan kita, membimbing kita, memberikan hikmat kepada kita, supaya ada sebuah kesadaran akan keberadaan bahwa kita orang berdosa. Bapak Ibu, kita orang berdosa yang telah dibenarkan dan dikuduskan, karena itu kita hidup dalam kebenaran. Tapi kita tidak punya kekebalan, Bapak Ibu. So we know that we are, we have been free and we have known the truth from the Holy Spirit, but we are not completely immune. Yeah. Bapak Ibu perhatikan orang Kristen, perhatikan dengan baik, kita masih hidup di dalam dunia ini. Because we are still living this world that was fall in sin, yang sudah jatuh dalam dosa. Nah ini yang harus kita ingat Bapak Ibu.
Di dalam diri kita, Bapak Ibu perhatikan, di dalam Yohanes, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14. It is in our life, in Romans 8 verse 14. Alkitab berkata bahwa barang siapa dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah. It says that those who are led by the Spirit of the Lord is the Son of the Lord, the children of the Lord. Tidak mudah dipimpin oleh Roh Allah kalau tidak dimulai dengan ketaatan. Sebab Yesus, the Son of God, menunjukkan bahwa dia anak Allah. He submit to his own Father in heaven. And it's not easy to be led by the Spirit and submit, because even Jesus himself says he's the Son of God, dan dia juga tunduk kepada Tuhan, Allah Bapa. There is a difference between Son of God. Is mentioned to the personal of Jesus Christ, but the sons of God, all of us in here and other Christians in everywhere. Ada perbedaan. Anak dari Tuhan itu menunjukkan kepada Yesus, tapi anak-anak Allah itulah kita semua. So according to the Jesus Christ as the Son of God, he submit to his Father's will. Nah, jadi Tuhan Yesus sebagai sang anak, dia itu tunduk kepada keinginan Bapa. As sons of God, we must submit to the willingness of God. Dan kita sebagai anak-anak Allah, kita harus tunduk juga kepada keinginan Bapa. Roma 8 ayat 14 berkata, jika kamu anak Allah, kamu akan dipimpin oleh Roh Allah. Romans 8 says that if you are the sons of God, you will be led by the Spirit. Sekalipun pendeta, dia dapat berbuat salah. Even pastors can make mistakes. Dapat kompromi. Can compromise. Perhatikan ini. Di situ kata dipimpin. Kata dipimpin itu datang dari sebuah kata yang artinya agoni. And it says being led. Being led comes from the word agoni. Yeah, agoni. This word come from the Greek ago. Ya, dari bahasa Yunani ago. It means intense conflict in our life as a Christian. Yang artinya ada konflik berkelanjutan dan intens dalam hidup kita. Jadi tidak mudah dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. So it means it's not easy if we are to be led by the Spirit. Jika kita tidak memenangkan konflik dalam hidup kita, If we can't be led, if we can win over the conflict that we have in our lives. Sederhananya, jika saya punya peluang kesempatan untuk membalas orang yang fitnah saya, maka saya tidak pernah akan dipimpin oleh Roh Kudus karena saya memilih menuruti keinginan daging. So if I choose to revenge on those who are talking bad about me, that means I don't submit to the Holy Spirit. Di dalam diri kita ada dua jenis manusia. Yang pertama yang disebut manusia daging, sarkos antropos. Manusia inilah yang menggunakan, Bapak Ibu lihat panca indera kita, ada 6 panca indera. Dia menggunakan mata kita, mulut kita, kulit kita, rasa indera kita, pikiran, telinga kita dan lain-lain. Apa untuk menyeret manusia untuk melakukan kehendak, menjauh dari kehendak Tuhan. Dia menggunakan telinga kita, orang itu tidak baik sama kamu, hantam dia. Like example, we use our ears to listen. Oh, this person is not good for you. Just kill it. Ini kesempatan kamu. Tapi ketika kita menuruti keinginan daging itu, maka kita tidak pernah akan dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi ketika kesempatan itu datang, kita memilih untuk tidak menuruti keinginan daging, maka kita itu disebut manusia pneumatikos, manusia roh. Yesus berkata daging ini lemah, tapi roh itu penurut. But if we don't follow that, then we are led by the Spirit. But Jesus said that the flesh are weak, the Spirit are willing. Ketika ada kondisi lain dan saya menang, maka akan dengan sangat mudah, karena saya telah memenuhi keinginan roh dari satu kejadian, satu peristiwa, satu perkara, maka besok ada perkara lain. It's easy for us to submit, to do the willingness of God when I facing problem and struggle. So when we obey this problem and I obey the Holy Spirit, then I will win over that. And when another similar situation came, I will also easily win. Maka sangat mudah untuk saya bisa menang ketika saya sudah menang. Bapak Ibu, ini penting sekali. Ada anak Tuhan yang punya pergumulan, orang melakukan hal yang buruk kepada dia, tapi hari ini dia belajar untuk diam. Nanti lihat pembelanton, karena memang pembalasan dari Tuhan, bukan dari kita. Duduk diam, tinggal tenang, di situ terletak kekuatan. Dengan demikian maka rohnya itu menang. So if you know if you are the children of God, if there is someone who are doing bad things against us, sometimes we have to just be quiet and silent and wait for the Holy Spirit to respond. Because the Holy Spirit cannot bring conflict.
Karena Roh Kudus tidak membawa masalah, konflik. Bapak Ibu, jadi tugas Roh Kudus adalah menginsapkan dunia maksudnya dalam dunia. Ini saudara dan saya yang tinggal dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dunia yang di sini maksud bukan semua tatanan yang sistem tapi orangnya. So this is the role of the Holy Spirit to bring reproval for the world. The world doesn't mean the old environment, but the humans in this world. Pentingnya bagi kita untuk selalu punya kesadaran bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan. Tapi kesadaran itu berkata bahwa saya adalah orang yang berdosa. Tuhan terima kasih, ampuni saya, kasihani saya orang berdosa ini. So this is where we have this concept in our awareness that we are sinners and bukan karena Tuhan telah mengampuni kita di atas kayu salib, lalu setiap hari kita masih punya peluang, kita masih punya kesempatan untuk bisa berbuat dosa, sebab tidak ada orang kebal dengan dosa, tidak ada imun dosa, tidak ada vaksin anti dosa, vaksin TBC mau ya ada. So just because Jesus died in Christ 2,000 years ago doesn't mean we will be fully immune to sins, because there will be times when we will be sinning. Itulah perbedaan antara Yusuf dan Simpson. This is the difference between Joseph and Samson. Bapak Ibu, Simpson baru pertama kali lihat perempuan di lembah Sorek itu langsung jalalatan, paksa orang tua untuk ambil. So we see the story of Samson. He saw a woman and he really fell in love quickly, and he forced his family to marry him and with that woman. Be careful for the girls in this place. Hati-hati buat para wanita di sini. Be careful with the crocodile. Hati-hati dengan para buaya. Even they are Christian. Bahkan dalam orang buaya Kristen juga. Even they sitting on the church. Yang mulai cari-cari tentang perempuan. Yes. Satan itu ada di Taman Eden juga. Because Satan also exists in the Garden of Eden. Nah, lihat Bapak Ibu. Jadi ini yang penting, lihat Bapak Ibu. Simpson tidak menolak. So Samson at the time he doesn't keinginannya. Resist his feeling. Ada sebuah perjalanan mahasiswa dari satu tempat ke tempat lain. Ada nona manis di samping. So there's a story of one of the students. We went from one place to another, and there is a woman. Mereka sama-sama naik bis. And they went to a bus together. Lalu ketiga perempuan ini cantik ini dia tertidur di sebelah. And when the woman started to fall asleep to him, next to him. Ya, mahasiswa teologi ini dia langsung dalam nama Yesus. And he said, "Oh, in the name of the Lord." Kedua lagi dia ngantuk, dia gini lagi. Haleluya. Dalam nama Yesus. Masih di sini di shoulder. Dan yang ketiga di sini. Truk gitu. Lalu dia berkata, "That your will be done." Hati-hati ya. Sepertinya kelihatan rohani tapi tidak sama sekali. The situation that was facing by Joseph in the book of Genesis is very different. Bahkan situasi yang dihadapi Yusuf itu jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Samson. Iya. Tante Potifar sangat menarik. And Potiphar's wife is so attractive. Kalau orang bersinah dia butuh lawan, dia butuh tempat, dia butuh uang. So amorality and fornication they are two different. Amorality there has to be two person in a space. Need money to pay. Fornicate. Tapi kalau orang cabul di sini, dia duduk dalam suatu ruangan saja, dia bisa pikiran terbang kemana-mana. Dia cabul, dia bisa koli. But immorality, if it's in mind, can go anywhere, do it anywhere. Bapak Ibu, inilah maksudnya bahwa Roh Kudus menolong kita. So this is the meaning. This is why the Holy Spirit helps us. Sebab kita harus tertib pikiran. Because we have to discipline our mind. Katakan tertib pikiran. Discipline mind. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam kitab suci, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bawah. Sebab kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tapi soal damai sejahtera. Damai sejahtera itu dikerjakan di sini. So that's why Paul says that think about the things above, not the things below, because the kingdom of heaven is not about meals and eating, and not. Bukan berarti kita nggak butuh makan, kita butuh makan. Yes, we need food. Yes, we need. Yeah.
Tapi tidak maksud pikirkan perkara-perkara yang di atas, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semuanya pikirkan semua itu. Dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi 4 verse 8 says, think about the things above, all the things, all the good things above. Jadi Roh Kudus itu harus ada di hati kita, di pikiran kita. Dia mengisap hidupnya supaya ada sebuah kesadaran bahwa kita tinggal di dunia yang berdosa. Kita harus berjaga-jaga setiap saat. Kita harus tertib pikiran, kita harus tertib hati, kita harus tertib yang lain. So the Holy Spirit remind us that every day we have to have discipline our heart, our mind, discipline our mind. And that's why the Holy Spirit comes to help us in that. Ada sebuah kelucuan yang dinyatakan dalam sebuah lagu singkat oleh seorang rohaniawan yang bukan Kristen. The funny songs, the funny line from a non-Christian singers. Dia berkata, jagalah hati, jangan kau nodai. So beware, keep your heart, don't make it dirty. Dia bisa menjaga hatinya, dia bisa jagalah hati, jangan kau nodai. Dia bisa menjaga itu. Tapi yang dia tidak bisa menjaga nafsunya karena itu dia punya istri banyak. So he can, save himself from the heart and not dirty, but then that singer have so many wives. Bapak Ibu perhatikan. Jadi pentingnya Roh Allah itu datang, Roh Kudus itu datang, our lawyer itu datang, penolong kita itu datang, supaya dia berdiri di samping kita. Dia kasih ingat apa yang kalau mau kita lakukan dia kasih ingat, jangan. Itu. Mau dendam jangan, mau pelit jangan. Mau apapun, jangan. Dia kasih ingat kita, senantiasa kasih ingat, selalu. Itulah sebabnya. Sebab kalau Yesus naik ke surga, Roh Kudus tidak turun. Alkitab berkata di sini bahwa apabila Roh kebenaran di ayat 13, Roh itu datang, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang dimaksud itu adalah pribadi Yesus, supaya kita ingat perkataannya Yesus, kita ingat hidupnya Yesus, kita ingat tindakannya Yesus. So that's why the Holy Spirit is our defender, our lawyer, will come to us to remind us, don't do that, don't do this, don't let yourself into temptation. And we know from John 16 verse 13 that says, when the Spirit comes, He will guide us in all truth in our life, that He will speak of Himself. Karena itu Bapak Ibu, mari kita biasakan diri kita. Kalau tiba-tiba ada hati nurani kita itu masih berbunyi, hati, Alkitab berkata jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar hidup. Jaga hati baik-baik sekali. So our conscience, we have to really guard our conscience, because the Bible says we have to guard our heart, because that's where the life sparks comes from. Bapak Ibu jemaat Kapernaum, kita ini sedikit, kita tidak banyak. Yes, we are not many in this church. Kalau nanti Tuhan membuat gereja ini besar, semua kemuliaan bagi Tuhan. One day God trusts us to become a bigger church. Tapi harapan saya senang sekali lihat ibu-ibu itu kumpul. But I'm happy to see how the women gather. Ya, mereka kumpul tuh saya senang. Apa kalau saya di kamar saya dengar mereka tertawa ketika saya ikut tertawa juga. Senang sekali lihat ibu-ibu keluarga rukun kumpul sama-sama, masak sama-sama. So I'm really happy. Sometimes we laugh, joking and laughing. I also laugh in my room just listening to them. And I'm happy how we all gather together, cook together, fellowship together. Kemarin di grup WA saya lihat mereka saling guyon, satu dengan lain tertawa sama-sama. Senang sekali melihat Kapernaum ibu-ibunya bergaul satu dengan yang lain, sekalipun dikena jebakan. I'm so happy the women in this church are getting together, chat group, we are all laughing and fellowship together. Dan Ibu Gembala adalah pencobanya. And even though they are trapped, and the one who bring the trap is the wife of the. Dia menyebab saudara-saudaranya sehingga jatuh dalam pencobaan, dan akhirnya mereka bisa buat es lumpur, kue, bisa buat spaghetti. That's why they are trapped. They are trying to temptation to make spaghetti, to make cake. Itu karena Roh Kudus ada di antara kita. Because the Holy Spirit is among us. Tapi ketika saya makan itu, Ibu Gembalanya, Ibu Ayunya itu taruh spagettinya belakangan. But when I eat, spaghetti come later. Kita sudah makan nasi baru spaghetti keluar. We finish all the rice and the spaghetti comes. Puji Tuhan, Roh Kudus masih kembali, dia ingat, dia angkat taruh di atas meja kita makan. Thankfully, the Holy Spirit reminds spaghetti comes. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah Roh Kudus menginsapkan dunia, pertama akan dosa, yang kedua akan kebenaran. Second thing is the Holy Spirit will come to bring this truth.
Bapak Ibu perhatikan, kalau saudara membaca Alkitab lalu tiba-tiba tidak ngerti. So yeah, one day if you, for example, if you're reading the Bible and then you have no understanding, Terus untuk baca. keep reading. Karena nanti pada waktu yang lain Roh Kudus akan memberikan pengertian. Because one day the Holy Spirit will give you understanding. Karena yang menulis Alkitab itu para rasul, para nabi, tetapi yang memberikan inspirasi adalah Roh Kudus. Because those who write the Bible is the apostle, is the prophet, but the one who inspires the Holy Spirit. Pertama, Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timothy 3 verse 16. Bahwa segala tulisan diilhamkan Allah, bermanfaat mendidik, mengajar, memperbaiki kelakuan, membawa orang kepada kebenaran. So all the word that comes from God is to help, to guide, to disciple into the truth. Jadi tugas dari Roh Kudus, 3 tugas utama dari Roh Kudus. Yang pertama tadi menginsafi dunia akan dosa. Yang kedua, menginsafi kita, membawa kita kepada kebenaran. So the role of the Spirit first is to reprove the world from the sin and to reprove us to the truth. Siapa itu kebenaran? Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Who is the truth? John 14 verse 6. It says, I am the way and the truth. So the Holy Spirit help all of us to understand about the personality of the Jesus Christ. Jadi Roh Kudus yang membantu kita untuk mengenal pribadi kebenaran ini yang adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Roh Kudus menolong kita supaya setiap perkataan Yesus, setiap tindakan Yesus, setiap ucapan Yesus, bahkan Alkitab yang ditulis oleh ilham Roh Kudus kepada Paulus dan rasul-rasul yang lain, kita ingat dan kita lakukan. That's why it's important for us to remember the word, the action that Jesus did, and also we also do what he did. Saya dalam sebuah persekutuan saya nyanyi lagu ini, orang-orang tertawa saya. I remember when I sing this song and people laughed at me. Tapi mereka lupa lagu ini sebenarnya adalah fondasi yang paling dasar dari kehidupan Kristen. But they forgot that this is the very main foundation of the Christian's life. Dan Yesus pun melakukannya. Itulah sebabnya dia berkata dalam Matius pasal 4 ada tertulis. That's why, and Jesus also did it. And also in chapter 5 of Matthew, he says that it is written. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yohanes 15 ayat 5. Bahwa kita bertumbuh dalam pokok anggur yang benar, berbuah bertumbuh kalau kita tinggal di dalam dia, di luar dia nggak berbuah. So the song called read the Bible and pray if you want to grow. And in John it says that we will grow if we stay to the vine. Jadi orang Kristen harus menghasilkan buah. So as a Christian we have to produce fruits. Buah kehidupan. Fruit of life. Yang dulunya medit, pelit, jadi murah hati. Sebab buah roh adalah murah hati. You are selfish before you become generous, because the fruit of the Spirit is a generosity. Yang dulu suka dendam menjadi bisa mengampuni, sebab buah roh adalah damai sejahtera. Those who are bitter now become easily forgiving people, because the fruit of the Spirit is peace. Sebab Yesus juga berkata dalam ucapan berbahagia, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka disebut the sons of God. Because Jesus says in it says that blessed are those who bring peace, because they will be called the sons of God. Nah itu dia Bapak Ibu. Kita harus jadi peacemaker, bukan troublemaker. We have to become peacemaker, bukan pembawa masalah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang dimaksud dengan kebenaran. Roh Kudus menolong kita, membantu kita supaya kita mengenal kebenaran. Jadi ketika Bapak Ibu baca Alkitab, lalu tidak ngerti hari ini, tiba-tiba Bapak Ibu mungkin dengar dari pendeta siapa atau siapa, tiba-tiba ngerti, oh iya, maksudnya begitu. Jadi kalaupun baca Alkitab, Bapak Ibu belum memahami, belum mengerti, tidak apa-apa, baca terus, sebab nanti Roh Kudus akan kasih pengertian kepada kita. Bahkan minta Roh Kudus urapi kita. Karena itu jangan baca Alkitab, baca begitu saja, minta dulu Roh Kudus, karena engkau yang suruh para rasul, nabi, tulis ini Alkitab, tulis ini barang, tulis ini buku, tolong kasih pengertian ke saya supaya saya paham ketika saya baca. Sebab huruf-huruf ini mati, tapi roh yang memberikan hidup. Sehingga kita baca itu akan kita mengalami sebuah remato Kristo. So if you ask the Holy Spirit, if you don't understand when we are reading the Bible, you can ask the Holy Spirit, come bring His word into life. Yes, these letters are Dad's letter, but we believe that your words
will bring life, and that's when we understand that and we receive that, we receive something that's called the rhema of Christ. Dan yang terakhir adalah penghakiman. And the last one is judgment. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat, akan penghakiman karena penguasa ini telah dihukum. Bapak Ibu, penghakiman berbicara tentang pengharapan eskatologi kita. And for judgment, it says that judgment is about our hope, eschatology. Ini penting sekali. Roh Kudus kasih ingat kita bahwa hidup kita di bumi, bahwa dunia ini akan dihancurkan. So the Holy Spirit always reminds us that our lives here on earth and this earth will be destroyed. Bapak Ibu, kita ini tidak tahu kapan kita inna ilahi wa inna ilahi rojiun. So we won't know when we will be resting in peace. Kita tidak tahu. Hari ini, besok semua orang punya daftar antrian. Everyone has the list of queue. Kita tidak tahu Bapak Ibu kapan, umur berapa, di mana kita meninggal dengan cara apapun. We won't know when, how, and how we will die. It's not problem for us. Tapi itu bukan jadi masalah buat kita. Yang penting bagi kita, when I die, saya bertemu dengan siapa. What's important is for us when I die, we know who we will meet. Tempat di mana saya pergi harus adalah surga. And I know that my place and I will be heaven. Sebab kekristenan, Bapak Ibu, itu mempunyai pengharapan kehidupan yang baru setelah kematian. Because Christianity, we have the hope of life in eternity. Seorang penyanyi Inggris, dia ragu dengan hal ini. Dia sangat terpukul ketika anaknya meninggal di lantai 2. Dia punya nama Eric Clapton. There's a singer who are confused about this, and he was so hurt when he was seeing his son die from the second floor and fell off. And his name is Eric Clapton. Dia berkata, "Would you know my name if I saw you in heaven? Would you hold my hand if I saw you in heaven?" Dia meragukan bahwa tempat yang benar bagi orang Kristen adalah surga. He can see that he's doubting. He doesn't know if you will be in heaven. Berbeda dengan apa yang dinyanyikan oleh para lulusan musik dari Berklee Music. But there is another song from Berklee Music songs. It's so different. Yang ada di grup Dream Theater. Amphitheater group. If I die tomorrow, I'll be okay because I believe when I am died, the spirit carries on. Jadi dia yakin, dia percaya rohnya tidak apa-apa, ketika dia mati dia ke surga. In that song he says, I know when I die I'll be fine because I know my spirit will go to the heaven. Jadi orang Kristen ketika mati, kita mungkin menangis karena ada ikatan emosional. Yes, as Christian, when someone's died or beloved one's died, we may be sad, we agree because there's emotional connection. Emosional sebagai suami istri, as a husband, as a wife, berbagi hidup. We share lives. Iya. Dengan suami istri, kalau saya ngomong vulgar itu berbagi hidup, berbagi bau badan dan lain sebagainya. You want to stop vulgarly, we share life and we share the odor of each other. Berbagi tai gigi semuanya. We share the dirt of the mouth. Saling saliva. Ketika mati itu nangis. And when we die, we cry. Iya, suami istri kan berhubungan suami istri, Bapak Ibu. Kenapa kalau istri meninggal kita kan nangis, berbagai segala sesuatu. Yeah, because that's what happened when our partner like that. Kita punya kenangan. How's that? Ingat tai lalatnya di mana, tompelnya di mana, dia hafal semua. We remember body parts, every part of the body we remember. Kalau mati dia nangis begitu, wajar karena ada ikatan. Dia mungkin ingat tompelnya, ingat tai lalatnya, iya, ingat joroknya, suka ngupil, kan dia ingat. Remember when they die, there is a connection, and then we break down. We remember all the ugly things that he did, all the nasty stuff. Dia mungkin ingat mau kasih makanan ke orang, tapi dia bilang masih bagus, dia simpan 2 hari dulu, baru itu sudah mau basi dia kasih ke orang. Nah, seperti itu. Jadi dia nangis di situ, dia nangis, dia sedih karena ada ikatan emosional di situ. It's right, and it's hard because there's emotional Itu connection. tidak salah, Bapak Ibu. Tapi harus ingat, jauh melampaui
relasi emosional dan psikologi itu dia tidak tinggal di dalam kotak kecil 1x2 meter itu. But remember, above all the emotional, psychological connection, we know that person does not stuck in that cube of 1x2 meters. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Itu pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus, berbeda dengan di luar Kristen, Bapak Ibu. Kemana, di mana? So important, this is our hope. We are sure in our Christ. Bingung Bapak Ibu. Sudah kemana, di mana? RT 5 bingung, di surga nggak ada RT. Amin Bapak Ibu. Jadi pengharapan kita menangis boleh, tapi jangan berlarut-larut, sedih, murung dan lain sebagainya. Besok-besok si Pak Helut ingat kalau saya mati, bikin ibadah KKR, nyanyi tepuk-tepuk tangan, jangan nyanyi lagu yang sedih-sedih. So remember, yeah. Pak Ketut Widya ingat kalau saya mati. If you die, someone's dying, take grief, but don't stay in grief. And when I die, I want you guys to do music concert. Ingat baik-baik, gereja ini habis kalau saya mati, Levi tidak ganti saya. Pak Widya, teruskan. Jangan mati saya mati dalam sini, jangan nyanyi lagu sedih-sedih. Saya bisa bangun dari kubur peti nanti. Nyanyi lagu tepuk-tepuk tangan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ada gitu. Jangan nyanyi lagu yang sedih-sedih. Iya, jangan nyanyi lagu yang sedih-sedih. Ku terhubung denganmu. Aku ingat Bapak. Jadi lagu yang semangat gitu loh. Firman-Mu Tuhan, berita borok. Tiba-tiba mungkin saya bangkit dari peti. Jadi pengharapan eskatologi itu pengharapan yang apa pasti kita akan ketemu di sana. Ada, ya silakan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara, gitu loh. Amin. Ya, itu Prince James dulu itu, pangeran tampan dari Rote itu. Dia cerita dengan saya sedih. Tapi saya sudah percaya, jauh-jauh hari saya sudah persiapkan hati saya sebagai anak yang tertua. Nabi masuk surga. Ya benar. Wahyu pasal 14 ayat 13. Berbahagialah hari ini orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, sebab mereka akan menerima upahnya. Yang meninggal di dalam Tuhan, pastikan you meninggal dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Yeah, so remember that in Revelation 14 and verse 13 it says, "Be blessed those who die in the Lord, and they will receive the wage." Yakinkan, ya kalau Anda meninggal di luar Tuhan, waduh bahaya. Ya, jadi ini yang penting bagi kita, bahwa Roh Kudus menolong kita satu, supaya apa? Kita sadar akan kita, lalu kita berjuang untuk jadi serupa segambar dengan Dia. Roh Kudus punya tugas kasih ingat kita, Dia ada di samping kita. Saya kasih satu cerita. Sebagai satu cerita ini melingkupi 3 poin ini. Ada seorang pendeta, dia terkenal baik sekali, dia benar,
Dia berusaha untuk hidup kudus dalam segala hal. Pelayanannya diberkati. Pastor who are famous, he's righteous, he live holy life, and he has so many ministry that was blessed. Dia tertib hidup, dia tertib ajaran. He discipline his life, he discipline his teaching. Pelayanannya bertumbuh dari satu komunitas kecil akhirnya jadi jemaat yang besar dengan ratusan jemaat. The ministry comes from little not so many members and become a mega big church. Jemaatnya sangat mengasihinya. And all the church members really love him. Pelayanannya bertumbuh. And the ministry grows. Dia sadar bahwa dia dari bukan siapa-siapa akhirnya menjadi apa-apa. And he understand he was start from nothing and he become something. Tapi ingat bahwa pendeta tidak punya imun anti dosa, kebal dosa tidak ada. But remember, even pastors, they are not immune to sins. Karena itu dia harus berjaga-jaga. That's why he has to be aware. Itulah Tuhan bilang apa? Kita berjaga-jaga. Finally be strong in the Lord and His mighty power. Tidak berjaga-jaga lengah bisa jatuh. Jadi berjaga-jaga dengan Tuhan, maka kamu dengan kekuasaannya. Kalau if you don't be aware the Lord will fall. Lalu akhirnya suatu saat dia diundang sama seorang pengusaha wanita yang tertarik dengan pendeta ini. So one day this pastor was invited by a businesswoman who had interest in this pastor. Dan akhirnya wanita ini bikin jemakan. Wanita ini buat jebakan. And this woman threatened him. Dia bilang, "Pastor, bisakah kita ketemu di rumah saya?" And said, "Pastor, can you meet us in our house?" Pastor menolak. And the pastor said, "No." Bapak Ibu, inilah yang juga dilakukan oleh Billy Graham. Same thing happened to Billy Graham. Suatu hari saya kagum sekali karena saya pernah mengikuti kelasnya dengan seorang apologet terbesar. Dia tinggal di Amerika, dia namanya Ravi Zacharias. And also same thing happened with one of the biggest apologetic figure in sense, Ravi Zacharias. Finally dia fall in sin, affair with his assistants, secretary. Dalam dosa, dengan asisten pribadinya dia. Perempuan ini kemudian undang pastor itu untuk makan di hotel, makan malam, dinner di hotel. So this woman, finally the pastor reject. He said, "Okay, let's go for dinner in a hotel." Pastor bilang, Roh Kudus bilang jangan ke sana. And the Holy Spirit remind the pastor, "No, don't go." Dia berdoa sama Tuhan. Roh Kudus sudah bilang tapi dia terus berdoa kepada Tuhan. The Holy Spirit will say no, but he keep praying. Karena dia yakin bahwa Roh Kudus ada atas dia. Because he believes that the Holy Spirit is above him. Dan kemudian dia pergi ke acara makan malam di lobi hotel dengan perempuan itu. So one day he went to an event with a woman at the lobby. Mereka makan malam. Pendetanya itu, kemudian perempuan itu kemudian bercakap-cakap dengan pendeta. They had dinner and this woman started a conversation with the pastor. Lalu tiba-tiba pada suatu momen perempuan ini berkata, "Aku sakit perut." At one turn, the woman said, "Oh, I have a stomach problem." Pak pendeta dia bilang, "Saya pamit ke hotel Pak pendeta, ke kamar saya Bapak minum obat dan lain sebagainya." Oh, could you bring me to my room? I need to take some medicine and etc. Pendeta tunggu ada 20 menit tidak datang. After 20 minutes, the pastor didn't come. Ketika dia mau telepon perempuan itu telepon pendetanya. And when he's about to call the woman called the pastor. Dan perempuan ini berkata, "Pak pendeta, saya sakit perut sekali, saya tidak bisa keluar dari kamar. Bisakah Pak pendeta masuk ke kamar dan doain saya?" And then the woman said, "Oh, pastor, I need your help. I'm really sick. My stomach is really pain. Can you come to my room and pray for me?" Roh Kudus masih berbicara kepada pendeta ini. And the Holy Spirit still stopped to this, said to this pastor, "My son, don't go to there." "Anakku, janganlah kamu pergi." Dia terus mengeraskan hatinya. So Dia pergi naik lift. he hardened his heart, but then he went anyway. Di lantai yang paling tinggi dia tekan tombol nomor 6. Roh Kudus bilang, "Jangan ke sana anakku." And he went to the lift anyway, and he started to press the button, and then the 6th floor, and then it says, and the Holy Spirit says, "Oh, please don't go." Dia berkata, "Holy Spirit, I just want to pray for her." Tapi dia bilang, "Oh, saya cuma mau doain dia kok." Roh Kudus diam. And
And the Holy Spirit Pintu required. lift terbuka, dia menuju kamar perempuan itu. As he opened the lift door, and the lift went open, and he went into the woman's room. Ketika dia mau tekan tombol ting tung, And when he was about to press the bell button, Holy Spirit bilang, please don't enter my son. Roh Kudus bilang, tolong jangan masuk anakku. Dia jawab, Holy Spirit, I just want to pray for her. She need my help. Roh Kudus, dia butuh saya cuma mau doain dia. Tahu apa Roh Kudus bilang? Roh Kudus bilang, pertemanan kita sampai di sini. Our friendship ends here. Pertemanan kita sampai di sini. Our friendship ends here. Iya. Bad pastor, crazy pastor. Dan akhirnya perempuan laki pastor itu masuk. Roh Kudus telah meninggalkan dia. Urapan telah meninggalkan dia. Pendeta itu masuk ke dalam kamar. So the Spirit left him, the anointing has left him, and the pastor enters the room. Walahu alam, kita tidak tahu We don't know what happened. yang terjadi di dalam. We don't know what happened inside. Tapi Roh Kudus telah meninggalkan dia sejak di pintu kamar itu. But since that door, the Holy Spirit left that guy already. Jadi ini yang paling penting bagi kita. 3 hal ini menolong kita. Roh Kudus datang untuk memberikan kesadaran akan keberadaan Allah, bahwa kita orang berdosa. Yang kedua akan pribadi Yesus, dan yang ketiga bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Umur kita berapa sih? Alkitab berkata 60-70. Bahkan kita ada di antara kita, tapi saya berdoa di dalam nama Yesus supaya setiap kita sampai 70-80 ke atas. The Lord, the Holy Spirit role is to remind us of our sins. Remind of our sins, the figure of Jesus, and also to remind us, because for our short life, I believe that we will live about 78 years. I hope. Sebab ada orang juga yang tidak sampai kepada umur 40, umur 70, 80, karena memang kematian menjadi takdir dari jatuhnya manusia dalam dosa. And there are those who doesn't even reach 40 or 70, 80 because death is the destiny of human, because we fall into sins. Karena itu bersiaplah dalam segala waktu. Baca Alkitab, baca kitab suci, dengar firman, dimanapun kita berada. Therefore, all the time, be ready wherever we are. Dimanapun kita berada, dari HP-mu, di HP, lagi kerja, lagi apa, dengar lagu, baca renungan, atau dengar orang khotbah lain. Itu penting untuk mengisi roh kita. Wherever we are, in your room, whatever you are doing, look at the Bible, read the Bible, or listen to preaching, because that will help us to fill our spirit. Sebab ada lagu yang berkata, hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Kalau dalam sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Kalau Tuhan datang pada waktunya, eskaton kita tiba. So when the Lord come at this time, the eschaton will come. Iya, ingat ya, di surga tidak ada kawin-mawin. But yeah, there are no. Sebab kita tubuh kemuliaan. There are no marriage in heaven because we are in a glorified body. Tidak ada bidadari, tidak ada bidadara di sana. There are no angels or virgins. Tubuh kita tubuh kemuliaan. Because our body is a glorified body. Amin. Amin.